Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik, hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk menjalani perkuliahan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Anom Garbo SEI ME selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai keprodi yang saya hormati, serta mungkin teman-teman mahasiswa yang turut menyaksikan video presentasi saya ini. Tidak terasa perkuliahan telah sampai di separuh semester dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dari tugas saya, tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami nilai-nilai Pancasila serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya jika dikaitkan dengan perspektif Islam. Presentasi ini juga bertujuan untuk memenuhi indikator pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu mampu menjelaskan pendidikan Pancasila sebagai langkah memahami konsep kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta mampu mengaitkan dan menganalisis keterikatan Pancasila dalam perspektif Islam. Dan baik, sebelum pembahasan kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Kita ke slide selanjutnya dulu. Ya, ini ada gambar saya pakai helmet UI. Dan jadi perkenalkan, nama saya Rafasa Tatak Safridan, NIM-nya 25423047. Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Baik, setelah saya memperkenalkan diri, mari kita masuk ke inti dari presentasi ini. Pada bagian ini saya akan menyampaikan hasil tugas saya. Saya akan mengulas 20 pertanyaan yang telah dikelompokkan menjadi 7 bab pembahasan yang untuk setiap pertanyaan saya akan memberikan penilaian apakah itu benar, salah, atau tidak sepenuhnya benar, dan saya akan memberikan justifikasi atau alasan dibalik penilaian tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pertama. Bab 1, urgensi pendidikan Pancasila. Bab 1 nomor 1 tentang tujuan kuliah, apakah cukup menghafalkan sila? Jawabannya pernyataan 1, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi terutama ditujukan untuk menghafal rumusan 5 sila agar tidak terjadi disorientasi nilai. Salah ya, karena mengapa salah? Karena kata kuncinya ini, menghafal, terutama ditujukan untuk menghafal. Berdasarkan landasan pendidikan pada Pancasila ini lebih dalam daripada menghafal. Menurut ini, saya mengutip BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, salah satu tujuan mata kuliah wajib Pancasila di universitas adalah salah satunya agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Fokusnya adalah pada ini, pemahaman, penghayatan, dan penerapan. Jadi bukan hanya hafalan. Memang benar disorientasi nilai adalah masalah nyata, namun solusi disorientasi nilai bukan
menghafal Pancasila, tetapi pembumian atau internalisasi Pancasila, penerapannya. Jadi jika hanya hafal saja namun pada prakteknya melakukan korupsi, lalu tidak toleran, maka pendidikan Pancasila itu gagal. Jadi tujuannya untuk membentuk warga negara yang paham akan hak dan kewajiban serta membangun karakter kebangsaan, bukan sekedar mengingat Pancasila. Oke, lanjut ke pernyataan 2. Output utama civic virtue, pengetahuan sikap tindakan. Pernyataan 2, output utama pendidikan Pancasila adalah civic virtue, gabungan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan bertindak kewenangan. Ya, ini benar ya. Jadi istilah civic virtue ini definisinya sangat jelas. Dalam pernyataan itu sendiri, civic virtue adalah gabungan dari 3 hal. Pengetahuan, jadi kita tahu apa itu Pancasila, apa itu hak kewajiban. Lalu yang kedua, sikap, kita peduli, setuju, dan memiliki sentimen positif terhadap nilai-nilai kewargaan. Yang ketiga, kebiasaan bertindak, kita secara otomatis mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan tujuan sebelumnya, yaitu mengembangkan karakter dalam pemikiran, sikap, dan tindakannya. Jadi outputnya memang bukan sekedar nilai A di transkrip, namun terwujudnya civic virtue ini di mahasiswa sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara. Lanjut, poin ketiga di bab 1, integrasi Pancasila dalam kurikulum sudah cukup melalui mata kuliah wajib. Pengaruh utamaan nilai dalam budaya kampus bukan sebuah keharusan. Salah. Karena mengapa salah? Karena nilai-nilai Pancasila tidak cukup diajarkan dalam satu kelas mata kuliah wajib saja, namun harus diajarkan secara menyeluruh. Implementasi di kampus untuk sangat penting implementasinya. Jadi untuk membangun generasi yang berkarakter ini berarti Pancasila harus terintegrasi di kampus. Jadi contohnya di kegiatan organisasi, secara penerapan nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan saat kita berinteraksi dengan orang banyak. Jika di kelas sudah mempelajari keadilan sosial, namun pada prakteknya di dalam organisasi mungkin ada senioritas yang tidak adil, maka ini pendidikan Pancasila itu gagal. Jadi tidak ada implementasi nyata dari pendidikan Pancasila, itu hanya sekedar pembelajaran saja, tidak ada implementasi. Maka harus ada pengaruh utamaan nilai dalam budaya kampus agar teori dan praktiknya sejalan. Oke, kita lanjut ke bab 2. Metode pendekatan yuridis, historis, kultural, dan filosofis. Pernyataan 1, yuridis. Pendekatan yuridis menegaskan Pancasila sah sebagai dasar negara karena dicantumkan eksplisit pada batang tubuh UUD 1945. Salah, karena pernyataan ini mengandung kesalahan ya. Jadi memang Pancasila sah secara yuridis atau hukum sebagai dasar negara, tapi letaknya bukan di batang tubuh UUD 1945, melainkan di pembukaan UUD alinea keempat. Jadi salah, bukan di batang tubuh tetapi di pembukaan UUD di alinea keempat. Lanjut, nomor kedua, historis. Pendekatan historis menegaskan kesinambungan nilai dari gotong royong
hingga rumusan 18 Agustus 1945. Pendekatan ini benar karena pendekatan historis mengajarkan bahwa Pancasila itu tidak datang jatuh dari langit, tetapi tidak diciptakan secara instan. Jadi nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, musyawarah, gotong royong itu sudah ada dan sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia selama berabad-abad. Jadi ada kesinambungan nilai antara apa yang terjadi di 18 Agustus 1945 pada saat pengesahan UUD 1945 adalah momen-momen di mana nilai-nilai yang sudah ada itu dirumuskan, kemudian diresmikan atau diformalisasi menjadi dasar negara yang sah. Selanjutnya filosofis. Pendekatan filosofis hanya menyentuh aspek ontologis atau hakikat. Epistemologi dan aksiologi berada di wilayah etika terapan, bukan kajian Pancasila. Ini salah karena kajian filsafat Pancasila itu sudah lengkap dan komprehensif. Berbagai sumber menegaskan bahwa ketika membedah Pancasila secara filosofis, maka kita akan menggunakan 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, lalu epistemologi, lalu aksiologi. Ontologi yaitu mengkaji hakikat apa itu Pancasila, lalu epistemologi mengkaji bagaimana cara kita tahu nilai-nilai Pancasila, dari mana sumber pengetahuannya, dan aksiologi adalah apa nilai dan manfaat dari Pancasila yang di dalamnya mencakup etika dan moral. Jadi salah jika dikatakan kajian hanya ontologis. Ketiga aspek ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, semuanya adalah inti dari kajian filsafat Pancasila. Lalu bab nomor 4 di bab kedua, pendekatan kultural memposisikan Pancasila sebagai produk budaya yang statis agar nilai tidak berubah oleh zaman. Ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena Pancasila itu punya 2 sifat sekaligus, yaitu statis dan dinamis. Jadi Pancasila sebagai jati diri bangsa yang digali dari budaya asli kita itu adalah statisnya, fondasinya tidak boleh berubah. Namun Pancasila juga harus berfungsi sebagai tuntutan dinamis. Artinya dia harus menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Jika Pancasila hanya diposisikan sebagai produk yang statis, kaku, ketinggalan zaman, dan gagal menjadi ideologi, jadi pernyataan ini hanya menangkap separuh kebenaran. Pancasila itu statis pada nilai dasarnya, tetapi harus dinamis pada penerapannya. Lanjut di bab 3, Pancasila sebagai sistem ideologi. Nomor 1, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap, sedangkan nilai instrumental praktis adaptif terhadap konteks. Jadi instrumen dan praksisnya itu adaptif terhadap konteks. Jawaban saya adalah benar, karena definisi Pancasila secara sifat terbuka memungkinkan ada tingkatan nilai, yaitu nilai dasar. Dasarnya adalah inti sila tersebut dari 5 sila yang sifatnya final, tidak bisa dirubah. Lalu yang kedua, nilai instrumental. Ini adalah penjabaran dari nilai dasar produk nyatanya, wujud nyatanya UUD 1945, peraturan pemerintah, dan ini nilainya sifatnya adaptif atau dinamis, bisa diubah sesuai kebutuhan zaman asalkan tidak menyimpang dari nilai dasar.
Lalu yang ketiga, nilai praksis adalah penerapan nyata nilai-nilai tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat adaptif dan kontekstual. Jadi di nomor 1 ini, ideologi terbuka bukan berarti nilai dasarnya yang bisa berubah-ubah, tapi cara penerapannya, instrumental praksisnya yang bisa disesuaikan dengan konteks zaman. Lanjut 2. Karena nilai dasarnya final, ideologi Pancasila tidak memiliki mekanisme koreksi internal dalam praktik kebijakan. Jawabannya salah. Karena justru karena nilai dasarnya final dan tetap, kita butuh mekanisme untuk memastikan praktik kebijakan di level instrumental tidak melenceng dari nilai dasar tersebut. Jadi mekanisme koreksi itu internal itu jelas ada, dan ada justru karena nilai dasarnya itu final, tetap tidak bisa dirubah. Lanjut yang ketiga, evaluasi kebijakan. Karena bersifat terbuka, Pancasila tidak layak dipakai sebagai kritik evaluasi kebijakan publik. Salah, karena sama seperti nomor sebelumnya, justru sebalikannya. Jadi fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk dasar normatif atau batu uji bagi seluruh kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi saat menerapkan kebijakan itu bisa diujikan dengan nilai dasar Pancasila. Apakah kebijakan ini manusiawi sesuai dengan sila kedua, lalu apakah kebijakan ini adil sesuai sila kelima, adil untuk seluruh rakyat, tidak hanya untuk mementingkan satu golongan saja. Lalu apakah prosesnya itu sudah melalui musyawarah seperti di sila keempat, dan itu tadi. Karena terbuka justru bisa menjadi evaluasi, bisa relevan untuk atau mengevaluasi kebijakan yang relate di zaman apapun, baik zaman kemerdekaan atau zaman digital seperti saat ini. Oke, bab 3 cukup. Lanjut ke bab 4, pandangan hidup dan dasar negara. 1. Sifat ganda Pancasila, pandangan hidup dan dasar negara mendasari perannya sebagai sumber etis sekaligus sumber hukum. Saya meyakini benar, karena sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa untuk membentuk perilaku, sikap, norma, etika kita. Inilah yang perannya sebagai sumber etis. Lalu yang kedua, sebagai sumber negara. Pancasila adalah fondasi tempat negara ini didirikan. Semua hukum di Indonesia dari UUD sampai pada harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini adalah peran Pancasila sebagai sumber hukum. Jadi benar. Lalu lanjut ke 2, hierarki. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, kedudukan pembukaan UUD secara hierarki berada di bawah Pancasila. Menurut saya tidak sepenuhnya benar, karena secara filosofis Pancasila itu sebagai ide atau gagasan. Dia adalah sumber dari segala sumber. Dalam konteks ini, ia tertinggi sebagai sumber yang melahirkan hukum. Lalu secara filosofis, rumusan Pancasila itu terkandung di dalam pembukaan UUD 1945. Jadi UUD itu bukan di bawahnya Pancasila. Kedudukannya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. UUD 1945 adalah wujud hukum dari Pancasila, dan Pancasila adalah jiwa dari UUD, jiwa dari pembukaan UUD. Hubungannya material, bukan hierarki, berarti atas bawah, bukan, tapi material. Oke, lanjut ke 3.
Sebagai pandangan hidup, Pancasila hanya memberi horizon tujuan tanpa pedoman praktis. Salah. Karena seperti Pancasila tidak hanya sebagai sumber horizon, tidak hanya memberi tahu tujuan kita, memberitahu cita-cita kita untuk mencapai cita-cita bangsa yang luhur, yaitu wujud keadilan sosial, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas. Jadi Pancasila tidak hanya memberikan kita tujuan, tapi juga memberikan kita semacam kompas atau arah, pedoman untuk kita mencapai tujuan itu. Lanjut ke bab kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin nomor 1 di bab kelima, menurut Notonegoro, Pancasila sebagai sistem bersifat organis, hierarkis, piramidal. Jawabannya benar. Ini adalah teori fundamental dari Prof. Notonegoro. Ada hierarkis piramidal, yaitu sila-sila berurutan dalam satu susunan piramida. Sila ke-1 adalah dasar yang paling luas dan puncak tertinggi. Sila 1 melingkup dan menjiwai sila-sila di bawahnya. Lalu teori yang selanjutnya organis, itu Pancasila seperti organisme hidup, jadi saling keterkaitan, bukan berdiri sendiri, tapi saling berkaitan, saling melengkapi. Jadi saling berkaitan antar sila. Pernyataan oke, cukup. Lanjut ke selanjutnya, ontologi. Secara ontologi, sila-sila berdiri mandiri tanpa saling menjiwai. Hierarki semata-mata urutan sejarah perumusan. Ini salah, karena ya seperti yang disampaikan tadi bahwa Pancasila itu satu sila dengan satu sila yang lain itu saling berterkaitan, tidak berdiri sendiri. Seperti misalnya contoh kemanusiaan itu harus mencakup saling berketerkaitan dengan sila ketuhanan. Jadi kemanusiaan yang berketuhanan. Lalu sila ketiga itu terkait dengan sila kedua dan ke-1. Seperti persatuan itu mencakup dengan kemanusiaan yang berketuhanan. Lalu dan hierarki itu bukan semata-mata urutan sejarah, tetapi sesuatu yang saling berkaitan. Jadi jawabannya salah. Lanjut yang ketiga, epistemologi. Epistemologi Pancasila menolak empirisme dan rasionalisme modern karena dianggap dengan sila ketuhanan. Jawabannya salah, karena Pancasila itu tidak menolak akal dan akal maupun empirisme. Justru Pancasila itu mengintegrasikan keduanya. Empirisme sesuatu yang bisa diempirikan, itu berbasis pengalaman bangsa-bangsa, pengalaman budaya Indonesia itu dipakai. Jadi dipakai karena Pancasila itu digali dari pengalaman empiris dan budaya nyata negara Indonesia. Dan rasionalisme ini dipakai karena nilai-nilai itu direnungkan secara mendalam oleh akal budi. Sila ketuhanan itu tidak menolak akal dan pengalaman. Sila ketuhanan justru menyempurnakan akal dan pengalaman serta menuntunnya. Lanjut ke pernyataan 4, aksiologi. Aksiologi Pancasila hanya mengakui etika kebijakan virtues sebagai pendekatan yang sah. Ini tidak sepenuhnya benar.
Aksiologi adalah studi tentang nilai yang melahirkan etika. Etika Pancasila yang bersumber dari aksiologi ini memang sangat kental dengan kebajikan. Itu etika Pancasila itu adalah sistem etika yang komprehensif atau campuran. Jadi selain kebajikan ada juga aspek kewajiban, seperti wajib kita berlaku adil kepada seluruh sesama. Ada juga aspek etika tujuan. Jadi keadilan sosial, tujuan akhir kita semua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi etika kebajikan virtue adalah intinya, tetapi bukan satu-satunya pendekatan yang sah dalam etika Pancasila. Oke, lanjut. 2 bab di nomor ke-6, Pancasila sebagai sistem etika. Bab 2 nomor 1 etika Pancasila. Etika Pancasila menuntut keseimbangan hak dan kewajiban. Kebebasan berekspresi dibatasi tanggung jawab menjaga ketertiban dan persatuan. Pernyataan ini benar. Ini adalah inti dari etika Pancasila. Jadi Pancasila tidak menganut kepentingan individu di atas segalanya, tetapi juga tidak menganut kepentingan golongan di atas segalanya. Ada keseimbangan. Jadi betul menuntut keseimbangan dan juga kebebasan berekspresi. Kita juga ada jaminan di UUD terkait kebebasan berekspresi, tetapi juga dibatasi oleh kebebasan orang lain dan tanggung jawab kita. Jadi kebebasan itu boleh bebas berekspresi, tetapi harus dibatasi dengan tanggung jawab menjaga ketertiban dan persatuan. Selanjutnya nomor 2, bab nomor 6, bab 6 nomor 2, tolak ukur etis Pancasila adalah kepatuhan pada hukum positif semata karena legalitas dididik dan moralitas. Pernyataan ini salah, karena tolak ukur etis bukan hukum positif semata, tetapi moralitas itu adalah spirit atau jiwanya, sedangkan hukum positif adalah pendukungnya atau badannya. Jadi dalam sistem Pancasila, moralitas itu berada di atas legalitas. Hukum harus didukung dengan moralitas, tetapi keduanya tidak identik. Baik, masuk ke bab terakhir, bab ke-7, nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Pernyataan 1, koherensi Pancasila dengan ajaran Islam tampak pada sila ketuhanan. Prinsip maqasid al-syariah juga sejalan dengan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jawabannya benar sekali. Berdasarkan analisis saya, berdasarkan pernyataan ini benar karena hubungan Pancasila dan prinsip sila ke-1 ketuhanan itu tidak hanya berada di titik temu di sila ke-1, tetapi hubungannya jauh lebih dalam dan melalui konsep maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam. Kita jabarkan keselarasan dari maqasid al-syariah dengan Pancasila ini. Pada maqasid syariah itu ada 5. 1, menjaga agama. Ini jelas tercermin pada sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada menjaga jiwa. Nah, ini tercermin pada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila, dan juga sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang ketiga menjaga akal. Ini juga ada keterkaitan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang bermusyawarah
menggunakan akal sehat. Dan sila kedua, manusia yang beradab, manusia yang menggunakan akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Ini dijamin perlindungan kemanusiaan yang ada di sila kedua. Dan juga yang terakhir, menjaga harta. Ini dijamin ada keterkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial, yaitu tidak boleh merampas hak orang lain, tidak boleh korupsi, tidak boleh eksploitasi yang tidak adil. Itu mungkin keseluruhan. Kita masuk ke terakhir, kesimpulan. Pancasila bukan hafalan tetapi pembentukan karakter civic virtue. Lalu Pancasila adalah sumber etika moral sekaligus sumber hukum legal yang dinamis, di mana sila-silanya merupakan satu kesatuan filosofis yang utuh. Etikanya menempatkan moralitas di atas legalitas dan menyeimbangkan hak kewajiban. Terakhir, yang paling penting, nilai-nilai luhurnya sangat sejalan dengan prinsip inti maqasid al-syariah dalam Islam. Ya, saya lagi. Baik. Alhamdulillah. Saya telah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam analisis banyak salah atau ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu murni dari saya. Terima kasih kepada Pak dosen. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.